Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk boleh mengikuti ibadah chapel. Mari anak-anak dengan penuh rasa syukur kita akan beribadah bersama-sama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Hanya kepada Dialah kita beribadah. Nats panggilan beribadah kita pagi ini terambil dari Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi ini Engkau mengizinkan kami untuk boleh beribadah kepadamu. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Karena ketika kami beribadah, kami ingin menunjukkan rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami siap untuk beribadah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami, anak-anak sekolah Trimulya Hits, boleh dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami siap untuk beribadah Tuhan. Hadirlah di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Mari anak-anak, kita naikkan pujian ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, selamanya Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian ini sekali lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau
mari kita sama-sama menyanyikan pujian Kerja Buat Tuhan, mengingatkan kepada kita untuk melakukan segala hal untuk kemuliaan Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bisa mengadakan ibadah chapel lagi hari ini. Dan dalam ibadah chapel ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Mr. Ferry mengajak kita semua untuk minta pertolongan Tuhan, agar ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, Tuhan boleh memimpin kita semua, Tuhan boleh memberikan kita pengertian, sehingga firman Tuhan yang kita dengar, itu bukan hanya sekedar kita dengar begitu saja, tetapi boleh menjadi satu kekuatan bagi kita, membuat kita menjadi semakin mengasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bernyanyi, bertepuk tangan, karena kami tahu bahwa kami diciptakan Allah untuk memuji Tuhan. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini, kami diberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya waktu di mana kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, kami boleh lewati dengan baik, kami boleh gunakan dengan baik, sehingga ya Tuhan, firman Tuhan yang kami pelajari itu adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh boleh membuat kami menjadi semakin memuliakan Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dan bahkan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami memulai perenungan firman Tuhan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi, semangat pagi buat kita sekalian. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar satu topik. Tentu saja topik ini sudah sangat familiar untuk kita bahas. Tetapi Mr. Ferry akan memulai pembahasan kita dengan satu pertanyaan. Hal apa yang membuat seseorang itu menjadi gagal? Ada banyak jawaban yang mungkin akan kita sampaikan. Mungkin kita akan mulai menjawab, oh Mister, mungkin karena dia tidak belajar. Oh Mister, mungkin karena dia tidak kaya raya. Oh Mister, mungkin karena dia tidak sekolah. Ada begitu banyak alasan seseorang itu kemudian menjadi gagal. Tetapi ada satu hal yang sangat penting dan menjadi satu hal yang sangat mendasar, ya. Kalau kita melihat begitu banyak kegagalan terjadi di luar sana karena disebabkan oleh yang namanya kemalasan. Apa? Kemalasan. Nah, hal yang berkaitan tentang kemalasan tentunya sudah sangat sering sekali kita bahas. Ya, kita sudah belajar tentang apa itu kemalasan, mengapa terjadi kemalasan. Tetapi hari ini Mr. Ferry akan mengajak kita kembali lagi untuk melihat apa kata Alkitab tentang kemalasan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-21. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Sekali lagi, Amsal 21 ayat yang ke-25. Mr. Ferry akan membacakan firman Tuhan ini buat kita sekalian. Kalian bersama-sama menyimak dan memperhatikan apa yang akan menjadi dasar dari perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, Amsal 21 ayat 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Sekali lagi, si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya
enggan bekerja. Nah, berbicara tentang apa itu malas, kita pasti sudah tahu bahwa malas adalah satu tindakan atau satu keadaan di mana seseorang itu kemudian enggan untuk melakukan tugasnya, enggan untuk melakukan tanggung jawabnya, atau memilih untuk berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau kita bertanya, Mister, apa itu arti dari kata malas? Malas adalah suatu keadaan di mana seseorang memilih untuk berdiam diri, untuk menarik diri, dan kemudian menjauhi yang namanya tugas tanggung jawabnya yang harus dia kerjakan atau selesaikan. Malas adalah hal yang sering kita alami, dan banyak orang beranggapan bahwa malas itu adalah sebuah hal yang wajar. Ada orang berkata seperti ini, nggak apa-apalah, kan banyak orang di luar sana juga menjadi malas. Tidak masalah, kan di luar sana si A, si B, si C, mereka pun menjadi malas. Tetapi kita harus tahu bersama bahwa malas atau kemalasan itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat berbahaya. Wow, Mister katakan kemalasan adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Kita lihat tadi Alkitab mencatat bahwa dalam ayat ke-25 dari Amsal 21 dikatakan, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Kemalasan adalah sebuah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Karena sedari awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang dicatat dalam Kejadian. Tuhan menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar, manusia, kamu aku ciptakan, lalu kamu hidup berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tidak. Kalau kita membaca Alkitab kita dalam Kejadian 1 ayat 28, di sana ada satu kata yang menarik dikatakan, manusia harus berkuasa. Manusia berkuasa atas segala ciptaan. Kalimat itu mengandung arti memberikan pesan kepada kita bahwa manusia ditempatkan ke dalam dunia harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan dari awal oleh Tuhan. Jadi sedari awal kalau kita belajar bagaimana Tuhan menciptakan manusia, kita menemukan bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk berdiam diri. Allah menciptakan kita untuk melakukan tugas kita. Allah menciptakan kita untuk melakukan tanggung jawab kita. Kita harus ingat bahwa manusia ditempatkan ke dalam dunia ini adalah untuk melakukan setiap tugas-tugas yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Bukan kita untuk berdiam diri. Berbahaya sekali. Karena Mister tadi katakan bahwa banyak orang yang berkata bahwa malas itu adalah hal yang wajar. Sadar atau tidak, ada begitu banyak hari-hari ini orang yang kemudian menjadi gagal karena mereka terjebak dalam konsep atau pemikiran yang berkata bahwa malas mah wajar Mister, bukan cuma aku yang malas, tuh orang di luar sana juga malas. Hati-hati, karena hal yang dianggap wajar itu belum tentu sebuah hal yang benar. Malas adalah sebuah hal yang dianggap sebagai dosa. Karena ketika kita malas, kita melanggar yang disebut dengan apa yang menjadi tugas atau perintah Allah untuk kita lakukan. Dikatakan dalam surat Paulus dalam Perjanjian Baru, jangan memberi makan kepada orang yang malas. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya, kemalasan adalah sebuah hal yang tidak Tuhan inginkan. Kemalasan adalah sesuatu hal yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, apa bahaya kemalasan? Berdasarkan firman Tuhan, bahaya dari kemalasan adalah yang pertama, kemalasan membuat seseorang tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Contoh nih ya, ada orang yang talentanya itu adalah seorang atlet. Tapi karena dia malas berlatih, maka talentanya itu tidak bisa berkembang. Karena dia merasa bahwa, ngapain sih berlatih? Buang-buang energi, mending aku tidur. Contoh lagi nih, ada orang yang diberikan talenta untuk menjadi seorang penyanyi. Tapi karena berpikirnya, kan aku capek, aku kan gak mau capek. Aku tidur aja deh. Nah, hal tersebut membuat setiap talenta yang Tuhan berikan itu tidak berkembang.
Sehingga apa? Ketika Tuhan memberikan talenta itu kepada kita dan kita tidak menggunakan talenta itu dengan baik, maka kita tidak akan menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan. Kemalasan membuat kita tidak menjadi orang-orang yang mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan dengan maksimal. Lalu yang kedua, kemalasan hanya akan mendatangkan kegagalan. Siapa di sini yang pengen gagal? Coba Mister pengen tahu. Pasti kita semua ingin menjadi orang yang berhasil. Mama papa kita menyekolahkan kalian semua di tempat ini untuk satu tujuannya. Kalian menjadi orang yang berhasil, bukannya menjadi orang yang gagal. Ingat, ada banyak faktor yang membuat seseorang menjadi orang yang gagal. Tetapi hal yang sering terjadi dan kemudian sering dianggap sebuah kewajaran, yaitu kemalasan yang kemudian, apa-apalah aku malas, nanti aku berusaha. Ingat, kemalasan yang tidak kita selesaikan itu hanya akan membawa kita kepada kegagalan, dan kegagalan. Ingat bahwa Allah menciptakan kita bukan untuk menjadi orang yang malas. Allah menciptakan Mister, kalian semua adalah untuk mengerjakan tugas yang Tuhan sudah rencanakan sejak awal, yaitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Mister, berarti kalau begitu kita nggak boleh tidur dong. Kan kalau tidur itu berarti salah satu tanda kemalasan. Tentu saja tidak. Tidur adalah sebuah hal yang perlu kita lakukan, asalkan dilakukan dengan kadar cukup. Tidak, aku mau tidur dari pagi ke pagi. Nah, itu adalah bentuk kemalasan. Ya, ingat bahwa tidak ada keberhasilan yang diraih dengan dasar kemalasan. Tidak ada kesuksesan yang diraih dengan dasar yang namanya kemalasan. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk menjalankan tugas kita, melakukan pekerjaan baik. Karena apa? Si pemalas hanya akan dibunuh oleh keinginannya. Untuk itulah kemudian dalam Amsal, dalam catatan Alkitab yang lain dikatakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Ini sebuah sindiran. Hai kalian orang-orang yang malas, belajarlah kepada semut. Seharusnya kita merasa malu dong. Kenapa? Bagaimana mungkin kita manusia yang sempurna disuruh belajar kepada semut? Ingat, kita harus lebih baik daripada semut. Kita harus lebih baik daripada hal-hal yang dicontohkan dalam Alkitab untuk kita pelajari. Karena ingat, kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan sempurna dan berharga. Kembali lagi Mr. Ferry tekankan, kemalasan apapun yang menjadi konsep berpikir kalian sekarang bahwa malas itu wajar, semua orang melakukannya, kemalasan itu adalah hal yang biasa. Ingat, semua hal itu adalah sebuah kekeliruan. Karena kemalasan adalah sebuah hal yang tidak akan membawa kita kepada keberhasilan. Ingat, bukan hanya tentang keberhasilan mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kepintaran. Tetapi ketika kita menjadi orang yang malas, maka kita pun akan terpengaruhi. Karena ketika kita malas untuk melakukan satu hal, kemalasan itu akan mempengaruhi semua hal. Termasuk kemalasan untuk kita berrelasi atau berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi, mari kita katakan stop pada yang namanya kemalasan. Katakan tidak pada yang namanya kemalasan. Karena kemalasan tidak akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih baik, tetapi akan membuat kita menjadi orang-orang yang semakin gagal, semakin terpuruk, dan jauh daripada yang keberhasilan. Mari tingkatkan kerajinan kita, menjadi orang-orang yang rajin, semakin semangat dalam belajar, mengerjakan tugasnya semakin rajin, dan yang lebih penting, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, karena keberhasilan kita ditentukan juga dari diri kita sendiri. Mari kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan agar kita dapat menjadi orang-orang yang rajin untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membawa kami untuk menjadi orang-orang yang rajin, bersemangat, bukan hanya sekedar untuk
membuat hidup kami mendapatkan keuntungan, tetapi menjadikan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati dalam pembelajaran kami, tes-tes yang akan kami hadapi, tugas-tugas yang akan kami kerjakan, kiranya kami boleh belajar untuk rajin, karena kami tahu kami dipanggil oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan, bukan untuk berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, tetapi kami dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bekerja, menjadi yang rajin, dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau belajar, sertai pimpin kami semua, biar kami semua boleh memuliakan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah chapel kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.